Perhatikan siapa temanmu. Berbicara tentang bahaya salah memilih teman, mari sejenak kita perhatikan dua kasus yang sering terjadi di sekitar kita. Pertama, ada seorang siswa sekolah menengah atas yang karena setiap hari ia berada pada lingkungan yang buruk, berteman dekat dengan pecandu narkoba, akhirnya ia ikut terjerumus menjadi pecandu narkoba. Kedua, ada seorang penuntut ilmu. Karena setiap harinya ia berteman dekat dengan pecandu game, lama-kelamaan ia ikut-ikutan menjadi pecandu game dan akhirnya menghilang dari kalangan penuntut ilmu. Dua kasus di atas merupakan kasus nyata yang terjadi di sekitar kita yang menunjukkan bahayanya apabila kita bersahabat dengan orang yang buruk. Karena sejatinya apabila seseorang yang aslinya baik kemudian berteman dekat dengan orang yang buruk, maka hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan mempengaruhi, atau sebaliknya yang kedua, dia akan dipengaruhi. Dari sini, seseorang perlu memahami kadar dirinya, apakah dia dapat mempengaruhi atau justru akan dipengaruhi. Maka yang terbaik adalah dengan seseorang menjadikan teman dekat atau sahabatnya adalah dari kalangan orang yang baik, yang membawanya kepada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Muhammad SAW telah bersabda, seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa ia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah berkata, makna dari seseorang itu sesuai dengan agama sahabatnya adalah janganlah engkau bergaul kecuali dengan orang yang bagus agamanya dan memiliki sifat amanah. Karena jika engkau bergaul dengannya, engkau akan meneladaninya dalam agama dan pemikirannya. Janganlah engkau tertipu dengan agamamu, dan janganlah engkau mempertaruhkan dirimu, sehingga engkau bergaul dengan orang yang cuek dengan agama dan rusak pemikirannya. Nabi SAW juga bersabda, hanyalah perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi bisa jadi akan memberimu minyak wangi atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya akan membakar pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Qadhi Iyad rahimahullah mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, dalam hadis ini terkandung pelajaran agar menjauhi bergaul dengan orang-orang yang buruk, bermajelis dengan orang yang jahat, dan orang-orang yang suka menipu manusia. Karena semua orang tersebut akan menimbulkan pengaruh pada teman duduknya, dan juga terkandung dorongan untuk bermajelis dengan orang-orang yang baik, mempelajari ilmu, adab, petunjuk, dan akhlak yang terpuji dari mereka. Mungkin di zaman kita, pandai besi jarang kita jumpai. Coba kita ambil pendekatan lain untuk pandai besi dengan perokok untuk memudahkan pemahaman. Perokok ini bisa jadi baju kita terbakar karena terkena rokoknya, atau terkena abu rokok yang masih menyala, atau kita sakit karena menghirup asap rokoknya, atau minimalnya bau rokoknya akan membekas di badan atau baju kita. Bahkan kita mendapati baju perokok ini beberapa berlubang karena terkena rokoknya sendiri. Bersahabat dengan orang yang buruk berpotensi besar merusak agama seseorang. Jangan sampai kita menyesal di akhirat kelak karena kita salah memilih teman. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29 yang artinya, dan ingatlah ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya aku dulu mengambil jalan bersama Rasul. Kecelakaan besar bagiku, kiranya dulu aku tidak mengambil fulan sebagai teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran sesudah Al-Quran itu datang kepadaku. Dan setan itu tidak mau menolong manusia. Dalam tafsir Muyassar disebutkan menjelaskan ayat ini, dan ingatlah wahai Rasul,
Pada hari orang-orang yang berbuat kezaliman terhadap dirinya akan menggigit kedua tangannya lantaran penyesalan dan kekecewaan, sembari berkata, celakalah aku. Seandainya aku dulu mau mendampingi Rasulullah Muhammad SAW dan mengikutinya untuk menjadikan Islam sebagai jalan menuju surga. Dan ia merasakan penyesalan yang sangat mendalam seraya berkata, sekiranya aku dulu tidak menjadikan orang kafir si fulan itu sebagai teman akrab yang aku ikuti dan aku cintai. Sesungguhnya teman akrab itu telah menyimpangkan diriku dari Al-Quran setelah ia datang kepadaku. Dan setan yang terlaknat itu adalah makhluk yang selalu tidak mau menolong manusia. Dalam ayat ini, terkandung satu peringatan dari menjalin persahabatan dengan teman yang buruk, karena sesungguhnya ia bisa menjadi faktor penyebab teman dekatnya masuk neraka. Maka, oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya benar-benar memperhatikan perkara ini. Pilihlah teman dekat yang akan membantumu kepada kebaikan, mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menasihati dan memperingatkan kita dari berbuat maksiat. Semoga kita selalu diberikan teman-teman yang bertakwa di sekitar kita, lingkungan yang kondusif, yang akan membantu kita untuk selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin.